Saya pernah baca kitab tafsirnya itu, beliau punya kitab tafsir ini unik. Di zaman itu Belanda ini selalu mengintai para ulama. Mereka tahu pengaruh dari ulama itu sangat besar. Sehingga para ulama-ulama terdahulu beristihad. Kalau ada surat pasti ditangkap, diambil oleh Belanda. Bisa baca kalau tulisan-tulisan abjad biasa itu. Akhirnya mereka beristihad, sudah kita rubah saja. Belanda itu bisa baca A, B, C, D, bisa. Bisa bahasa Indonesia juga bisa banyak. Maka mereka rubah bahasa Melayu diarabkan. Pegon. Itu semuanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, ya, mereka menggunakan Arab pegon. Belanda ngambil itu surat, baca tidak bisa. Bahasa Arab. Padahal isinya itu bukan bahasa Arab, tulisan saja bahasa Arab, tapi kosakatanya bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Itu kenapa terlahirlah tulisan namanya Arab pegon. Nah, Faidur Rahman, kitab Bidul Faidur Rahman ini, salah satu tujuannya adalah agar orang Belanda tidak bisa mengetahui isi tafsiran itu. Yang pertama karena bahasa Jawa, yang kedua Kiai Soleh Darat mengambil metodologi tafsir isyari, tafsir sofistik. Kalau tafsir lafzi Belanda paham, berlafaz. Orang Belanda juga banyak tokoh orientalisnya itu bisa bahasa Arab fasih. Seperti siapa tuh? Christian Snock, Horganje, ya, dan beberapa tokoh lainnya tuh bisa. Kalau ketika bahasa Melayu diarabkan, mereka tidak bisa. Apalagi dirubah ke bahasa Jawa. Maka ditulislah kitab berjudul Faidur Rahman, menggunakan metode tafsir sufistik. Contohnya di surat Al-Baqarah itu, innama harrama alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaihi innallaha Ghafurur Rahim. Ayat ini kalau dibaca oleh tokoh orientalis yang memang memperdalam ilmu agama Islam, mereka pasti mampu mengartikan dan menerjemahkan makna zahirnya. Sesungguhnya Dia Allah telah mengharamkan kepada kalian bangke. Maitata, mereka paham bangke. Wadam, darah. Walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan sembelihan yang disembelih bukan karena Allah, maka itu menjadi haram. Tapi Bah Soleh Darat menafsirkannya berbeda. Kata bangke di situ artinya harta, cinta harta. Jadi ketika menerjemahkan ajaran Islam yang mengharamkan orang mencintai sesuatu yang fana berlebihan dan melupakan akhirat, di situ menjadi haram. Tapi kalau suka harta tanpa meninggalkan daripada sesuatu yang abadi akhirat, sukanya itu fitrah manusia. Semua manusia ini suka punya uang. Gak ada satu manusia tidak suka uang. Siapa yang mengatakan teori ini? Bukan ilmuwan, tapi Allah yang mengatakan. Kami hiasi manusia untuk suka kepada harta. Berarti di sini Allah nyatakan ya fitrah manusia suka kepada harta. Tapi yang membedakan orang yang baik dan orang yang tidak baik, orang yang tertipu dengan orang yang tidak tertipu satu saja. Kecintaannya dia kepada harta menghalangi dirinya untuk taat kepada Allah. Itu yang menjadi haram. Tapi kalau suka gak dosa. Suka yang melalaikan itu. Karena sesuatu yang mubah boleh saja, dengan aturan sukanya tidak melalaikan, sukanya tidak membuat dia lupa diri, senangnya dia tidak lupa tujuan hidupnya itu apa. Harta yang dia dapat, dia tidak lupa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Maka suka yang demikian tidak diharamkan. Oleh sebab itu kata beliau,
bangkai di sini adalah hubbul mal, cinta harta. Ini tafsiran sufistik, cinta harta. Wa fil hadis Rasul katakan likulli ummati fitnah wa fitnatu hadhil ummah hubbul mal. Setiap umat itu diberikan ujian, tapi ujian umatku kata Rasul adalah cinta harta, hubbul mal. Ya, Nabi katakan demikian. Wa fil hadis, di hadis yang lain dikatakan ad-dunya jifah qadirah. Dunia itu adalah bangkai yang kotor, bangkai yang menjijikkan. Di sini yang dimaksud dunia adalah sesuatu yang melalaikan kita. Ya, melalaikan kita, memutuskan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna kedua dam di situ artinya syahwat. Diartikan syahwat. Nah, syahwat ini dikatakan oleh Rasul sesuatu yang haram itu atas dorongan-dorongan syahwat jika perbuatan itu ada kelezatan. Jadi maksiat yang sifatnya lezat-lezat itu dorongan syahwat. Zina itu dorongan syahwat. Minuman keras dorongan syahwat. Rasul katakan bahwa hujibat an-nar bisyahwat wal ladzat. Neraka itu diliputi oleh syahwat dan hal-hal yang melezatkan. Makna melezatkan di sini sesuatu yang haram tapi lezat. Wa hujibat al-jannatu bil makarih, sedangkan surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi nafsu dan syahwat. Ketika orang ingin melakukan maksiat, zina dan lain sebagainya, dia lawan itu tidak enak. Yang tidak enak apa? Syahwatnya. Nah, sehingga ulama katakan pada waktu itu nilai perlawanannya terhadap syahwatnya, terhadap nafsunya dianggap jihad fisabilillah. Karena itu butuh perjuangan. Nah, Sayyidina Ali mengatakan di dalam satu maqalah beliau dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafah, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat, siapa yang rindu kepada surga hendaklah dia berlomba-lomba dan bersegera melakukan banyak kebaikan. Wa man khafan nar naha nafsahu anis syahawat. Nah, siapa yang takut masuk ke dalam neraka, maka cegahlah dirinya dari dorongan syahwat, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Syahwat, ada hawa nafsu, ada syahwat. Nah, itu diartikan darah di situ syahwat. Yang ketiga, lahmul khinzir atau lahmal khinzir. Di situ beliau tafsirkan lahmal khinzir artinya adalah hawa nafsu. Jadi hawa ini sebenarnya tiga hal yang berbeda nih. Hawa sendiri, nafsu sendiri, syahwat sendiri. Tiga-tiga ini ada di dalam diri kita. Hebatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha, dalam kitab Futuhul Ghaib beliau mampu menjelaskan jenis maksiat yang berasal dari dorongan syaitan, dorongan syahwat, dorongan hawa, dorongan nafsu. Di kitab itu Futuhul Ghaib, ajib, luar biasa. Ya, ini ilmu-ilmu ilhamiyun, ilmu-ilmu ilham dari Allah. Gak bisa orang-orang ahli psikologi mampu mengungkap ilmu semacam ini, gak bisa. Jadi beliau mengatakan semua maksiat itu dorongannya berbeda-beda. Ada dorongan syaitan. Dorongan syaitan ini perbuatan maksiat yang sifatnya menjurus kepada kezoliman, menjurus kepada kemubaziran. Makanya dikatakan mubazir itu saudaranya syaitan. Kezoliman, menzolimi orang, mencuri, membunuh, ya, yang sifatnya kejahatan kriminal itu kebanyakan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, perbuatan maksiat ini kebanyakan dorongannya dari syaitan. Buktinya Qabil sama Habil, itu kan syaitan yang bisikin untuk bunuh.
Akhirnya setiap dosa pembunuhan, dia punya dosa ini mengalir kepada si Qabil. Karena kata Nabi fil hadis, li'annahu awwalu man sanna qatla, karena beliau orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Ini bisikan syaitan. Ada maksiat dorongannya syahwat. Semua maksiat yang lezat-lezat itu syahwat, dorongan syahwat. Zina. Walaupun setan turut andil di situ, tapi dorongan utamanya dari syahwat. Ini semua kan kendaraannya setan. Nafsu juga, syahwat juga. Tapi dorongan utamanya ini. Maksiat, lihat yang haram, itu kan nikmat-nikmat semua tuh. Makanya Rasul katakan nikmat dalam maksiat, kemudian kita menahan itu karena takut kepada Allah, Allah akan ganti rasa manis keimanan dalam hatinya. Halawatal imani fi qalbihi. Abdalallahu halawatal imani fi qalbihi. Allah ganti rasa manis di dalam hatinya. Apalagi zaman sekarang, di handphone, di televisi, di jalanan. Ada orang bertanya kepada Habib Umar, mengatakan, "Ya Habib, di Tarim ini luar biasa, gampang jadi wali." Kenapa? Soalnya gak ada perempuan di jalanan. Perempuan gak kelihatan. Perempuan itu di sana dijadikan seperti ratu dalam rumah, yang ke pasar suaminya, yang masak suaminya, yang kerja suaminya. Kebanyakan begitu. Keluarnya pakai cadar, lewat jalan pisah. Bisnya dipisah antara bis laki, bis perempuan. Tidak pernah lihat perempuan. Makanya di sini beruntung nih, di Tarim. Cepat jadi wali. Kata Habib Umar, enggak. Justru kalian di Indonesia lebih cepat jadi wali. Kalau kalian sungguh-sungguh, kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Ya. Kalian bisa melihat aurat terbuka di mana-mana, tapi kalian mampu menjaga mata kalian, magom kalian lebih tinggi dari kami. Ya. Apalagi ke wilayah-wilayah yang memang aurat terbuka, itu kalau jadi wali, bisa magum kutub itu. Ya, karena tantangannya banyak dia. Ada ungkapan gimana? Al-jaza min jinsil amal, ya. Balasan Allah itu sesuai dengan jenis amal. Makin sulit amalnya, makin besar pahalanya. Makanya Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, saya suka puasa di musim sangat panas. Kata Sayyidina Ali, 3 hal yang saya suka di dunia ini, kata Imam Ali. Darbul adu bis saif, wa ikramud dhaif, wa shaum fi saif. Yang pertama, memukul leher musuh dengan pedang. Kata Sayyidina Ali, itu saya paling suka di dunia ini. Yang kedua, maksudnya dalam posisi jihad fisabilillah. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga yang saya paling suka di bumi ini adalah puasa di saat cuaca sangat panas. Karena apa? Karena makin sulit proses ibadah tersebut, makin besar pahalanya. Nah, ini syahwat. Kalau nafsu itu cenderung kepada apa? Berbohong. Kemudian juga makan yang haram, masuk juga kepada perzinahan dan seterusnya. Jadi kalau mau tahu bagaimana pembagian maksiat atas dorongan-dorongan syahwat, nafsu, syaitan, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Futuhul Ghaib. Kemudian yang terakhir kata beliau, tafsirannya, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, ditafsirkan oleh Kiai Haji Sholih Darat adalah beramal tapi tidak ikhlas. Nah, itu amalan yang tidak ikhlas, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas ini perlu riyadhah, perlu latihan. Perlu latihan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita diperintahkan mengikhlaskan ibadah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali zatnya Allah. Itu di tafsir Ibn Katsir, semua amalan itu binasa.
Yang kekal amalan yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Ta'ala yang ikhlas. Nah, ikhlas ini pernah kami jelaskan, dia sangat halus, lebih halus dari langkah semut. Akhfa min dabibin naml. Li syirki akhfa min dabibin naml. Kesyirikan itu jauh lebih halus dari langkah semut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan untuk membahas tafsiran dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Ya, nanti kita bandingkan cara tafsirnya Kiai Soleh Darat dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Khususnya di surat Fatihah itu sangat menarik tuh. Di dalam firman ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu terjadi penafsiran yang sangat berbeda dan memiliki banyak sekali makna-makna di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.